akut ya, memang kalau kita lihat kasus masih sedikit, tapi tentunya harapan kita Kemenkes bisa semakin waspada karena tentunya ini bisa menjadi potensi dan menjadi masalah kesehatan baru kalau kita salah urus gitu ya. Jadi masalah utama tentu di dalam pendeteksian ya, bagaimana Kementerian Kesehatan memperkuat deteksi terhadap hepatitis akut ini ya. Terlebih tentunya ya Indonesia ini nggak bisa disamakan dengan negara lain ya. Tata laksananya sedikit banyak, tentu kita khawatir ya akan banyak kasus yang terdeteksi yang tidak tertangani dengan cepat. Jadi tentu ini harus menjadi perhatian, sosialisasi kepada ya para orang tua gitu ya, harus cukup ya mengenai gejala awal terkait dengan tanda-tanda hepatitis ini seperti apa, walaupun tadi ini masih misterius ya penyebabnya, tapi kalau kita lihat simptomsnya secara klinisnya saya kira bisa diwaspadai lah ya oleh masyarakat gitu ya, bisa lebih diperhatikan juga bagaimana perjalanan kesehatan anak sehingga tidak sampai telat dibawa ke fasilitas kesehatan gitu ya. Dan juga terkait juga tentunya kesiapan fasilitas kesehatan di daerah ya. Saya lihat Kemenkes sedang melakukan tentunya penyelidikan epidemiologi ya, dan juga analisis patogen. Nah, mohon bisa diinfokan ya estimasinya selesainya kapan. Lalu juga terkait dengan sistem pelaporan kasus ya, seperti apa tadi, walaupun ada alurnya ya saya lihat, tapi ini mohon bisa disosialisasikan lebih lanjut kepada masyarakat. Selain itu tentu dengan adanya sekitar 30 juta anak Indonesia yang memang belum mendapatkan vaksinasi ya, jadi tentu deteksi dini dan juga surveillance ini yang juga harus diperkuat. Bagaimana kapasitas dari laboratorium daerah ya bisa mendeteksi virus strain dari hepatitis ini ya, berapa banyak sebenarnya lab kesehatan daerah ini tadi kalau disampaikan. Salah satunya di dalam rangka menganalisis ini adalah dengan menggunakan whole genome sequencing teknologi ya, WGS ini. Saya mau dijelaskan lebih lanjut ya, seberapa banyak sih laboratorium kita yang memang sudah mempunyai WGS ini ya. Di paparan halaman 13 kan disampaikan untuk pencegahannya dengan mengoptimalkan deteksi kasus di masyarakat ya, dengan memastikan melibatkan alat WGS ini ya. Seperti apa ketersediaan logistik dari pemeriksaan ini di fasilitas kesehatan ataupun juga lab-lab kesehatan kita ya. Terus juga bagaimana juga SDM kesehatannya yang mengoperasikan ya, operator dari alat WGS ini. Dan mungkin juga termasuk juga struktur anggarannya, saya nggak tahu nih apakah sudah diformulasikan ya untuk pengadaan dalam alat WGS ini. Kalau memang diperlukan ya tentu harus bisa dirancang juga ya format anggarannya seperti apa ke depan. Yang selanjutnya terkait dengan imunisasi ya. Imunisasi ini dari apa yang disampaikan memang kita mengalami penurunan ya, penurunan yang cukup tajam saya lihat. Dan padahal tentu ini bisa menjadi ancaman ya dengan kondisi hari ini yang capaian cakupan imunisasi yang rendah ini ya, jangan sampai tentunya menjadi
double burden lah ya, beban ganda penyakit baru gitu ya, yang nantinya justru lebih berat untuk diatasi gitu. Jadi tentu kita berharap BIAN ataupun juga BIAS ini bisa betul-betul mendongkrak ya capaian imunisasi. Ya, jadi sejauh mana sebenarnya kesiapan pusat dan juga daerah ya di dalam BIAN dan BIAS ini ya, juga termasuk dari awal sih sebenarnya kalau infrastruktur sarana dan prasarana di awal pandemi saya ingat betul Komisi 9 sangat concern ya, jangan sampai mengganggu vaksinasi COVID ini, mengganggu proses vaksinasi dasar. Ya, makanya kita dukung betul tuh, saya ingat pengadaan cold chain di mana-mana gitu ya, tapi nyatanya ya sampai dengan hari ini nggak jelas juga gitu ya. Artinya banyak cold chain kita yang dipakai ya untuk menyimpan vaksin COVID gitu. Nah, untuk vaksin COVID sendiri juga saya lihat juga sudah sangat-sangat rendah masyarakat terhadap vaksinasi ini ya. Jadi tentu ini juga yang harus diwaspadai tadi terkait dengan transmisi situasi dari pandemi ke endemi ya. Saya kira bagaimana ini bisa diantisipasi betul oleh pemerintah, dalam hal ini tentunya Kementerian Kesehatan ya, jangan sampai terburu-buru karena memang secara global pun WHO belum mencabut situasi tersebut, sedangkan di kita capaian vaksinasi boosternya juga baru 44 juta gitu ya, masih jauh dari target ya. Tapi sekarang ini kalau kita turun ke masyarakat sudah susah, Pak ya, sudah jarang yang datang untuk mau dilakukan vaksinasi ya. Saya nggak tahu nih targetnya, strateginya Kementerian Kesehatan untuk bisa meningkatkan cakupan vaksinasi booster ini seperti apa ya. Mungkin juga bisa disampaikan ya, walaupun kita punya panja vaksin sebenarnya, tapi mungkin juga bisa disampaikan informasi terkait stok vaksin Kementerian Kesehatan saat ini ya, baik yang ada di pusat maupun yang ada di daerah ini sudah bergerak berubah atau belum ya, berapa yang sudah kadaluarsa ya. Jadi karena memang kami melihat betul di lapangan antusiasme vaksin masyarakat ini cenderung menurun dengan tentunya pelonggaran juga regulasi ya, relaksasi regulasi terhadap protokol kesehatan. Jadi ini juga harus sama-sama diantisipasi. Terlebih juga saya nggak tahu, dari awal juga beberapa kali kami meminta regulasi yang jelas terkait dengan self testing ya. Sampai dengan hari ini memang situasinya sudah terkendali gitu ya, kalau bisa dikatakan terkendali situasi COVID, tapi tentunya masih banyak masyarakat yang melakukan bukan melakukan ya, tapi juga dijual secara online gitu ya, self testing terhadap COVID-19 gitu, walaupun memang tidak lagi menjadi syarat lah di dalam perjalanan, tapi saya kira regulasi ini saya masih belum melihat gitu ya seperti apa ya upaya yang dilakukan Kementerian Kesehatan, karena pasti kan dengan adanya self testing ini pengujian tes mandiri COVID-19 ini, walaupun juga sudah direkomendasikan ya sebenarnya oleh WHO, lalu juga dari Ikatan Dokter Patologi Klinik ya, kalau nggak salah itu dokter spesialis patologi klinik juga sebenarnya juga sudah ada rekomendasi, dan memang juga masyarakat kita merasakan betul gitu ya manfaatnya, tapi tentu pengaturan regulasinya termasuk juga bagaimana limbah dan lain sebagainya ini juga harus dipikirkan gitu. Sampai dengan hari ini saya sih belum lihat ya regulasi terkait dengan hal tersebut gitu. Jadi mohon ini
bisa dijelaskan lebih lanjut.